berkah dalam. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis PKJ Jumo Induk maupun PKJ Jumo Kabupaten Purwokerto, yang saya hormati Bapak Pendeta Supriyadi Master Ministry dari PKJ Tirtawening, yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Sunarto Wong Sundarso dari Purwakarta. Tidak lupa kepada Bapak Nur Wahyu Subuh selaku Kepala Desa Yombo yang saya hormati, kepada para alim ulama, sesepuh bini sepuh, pemangku dukuh Merombo Desa Kemiri Ombo yang saya hormati, juga kepada hadirin yang pada kesempatan pagi ini berkenan hadir memenuhi undangan pada saat ini yang saya hormati. Semoga kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melingkupi kita semua pada saat ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini, di suasana yang agak panas, sudah suasananya panas, atapnya juga seng, jadi menambah kehangatan suasana pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Wahyudi, mewakili keluarga Bapak Rusman yang saat ini diberikan anugerah oleh Tuhan dalam keadaan sehat, meskipun Ibu Sulia Rusman sedang tidak enak karena mensewu socanipun ya, belakang adik-adik yang tidak tahu, makanya kebetulan baru diberikan anugerah, entah itu kelilipan atau apa. Ya, kita berdoa semoga lekas sembuh. Pertama-tama kami mengaturkan syukur rawuh kepada keluarga Bapak Sunarto Wong Sundarso dari Purwakarta. Puji Tuhan boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Juga syukur rawuh kepada Bapak Nur Wahyu Subuh selaku Kepala Desa Parang Jumeneng, Pak. Ya, panakan yang saya kirim. Juga kepada syukur rawuh kepada para tamu undangan serta saudara-saudara dari keluarga besar Bapak Rusman ini yang berkumpul di sini. Semua sudah ada keponakan, ada keturunan, ada sepupu, semuanya. Ini baru sebagian, Pak, baru sebagian. Kalau ngumpul itu 84. Ada 84. Itu kebetulan Diakub sekretaris jenderalnya keluarga besar di tempat kami. Ya, terima kasih.
Rusman memohon maaf karena tidak bisa menyambut kedatangan Bapak Ibu tamu undangan semuanya, tidak bisa memberikan tempat yang enak, tidak bisa memberikan sambutan yang baik. Untuk itu sekali lagi keluarga Bapak Rusman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua Nun Sewu nanti wakil dari keluarga Purwakarta untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari keluarga Bapak Sunarto keroyo-royo rawuh dari Purwakarta sampai di tempat ini. Lalu nanti yang ketiga tanggapan dari keluarga Bapak Rusman yang nanti akan disampaikan atau ditanggapi oleh Bapak Dr. Andes Mudiono. Lalu yang berikutnya nanti waktu dikembalikan kembali kepada keluarga Bapak Sunarto untuk menyampaikan maksud yang berikutnya, itu kira-kira. Lalu nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan ibadah, dan yang terakhir nanti ditutup dengan ramah tamah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, baik mari kita awali, kita akan berdoa bersama kepada Bapak Ibu yang berbeda keyakinan. Kami tetap mohon dukungan dalam doa supaya acara pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Doa akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kembali kami menghampiri kehadirat Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang indah pada saat ini, di mana kedua keluarga besar dari Purwakarta dan dari Gembira Temanggung, kami boleh bersama-sama ada di tempat ini bukan karena kebetulan, akan tetapi karena rencana dan kehendak Engkau yang boleh terjadi. Acara pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam berkat dan pimpinan Tuhan saja, sehingga acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih. Semua pengisi acara pada saat ini kami serahkan dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Kau memberkati, dan kami mau serahkan hari ini bersama dengan Tuhan sehingga segala sesuatunya terjadi baik adanya. Terima kasih. Kami menyadari kekurangan dan dosa kami mohon ampun dari Engkau, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah doa sembahyang dan permohonan kami, kesempurnaannya kami minta di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Monggo sugeng rawuh. Monggo Bapak. Satu dua. Terima kasih Pak Syafri untuk memberikan waktu pada kami
yang Maha Sesuatu. Bapak Wahyu. Pak Wahyu, mohon maaf salah. Yang kami hormati Bapak Pendeta Setiadi beserta jajaran para majelis jemaat di kita dikasih di tempat ini. Yang terhormat pula kepada Bapak Kepala Desa di daerah ini, yang terhormat Bapak Usman beserta Ibu, serta seluruh keluarga yang dikasih Tuhan, juga para hadirin, para rawuh yang kami hormati. Selamat pagi, salam, Shalom. salam sejahtera, rahayu satu umat. Kami terlebih dahulu menaikkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Bahwasanya kami beserta seluruh keluarga diperkenankan hadir suan di tempat perjalanan Bapak Usman ini. Perjalanan kami dari Purwakarta lancar sampai ke rumah ini tanpa tidak ada halangan apapun, dan kami sungguh berbahagia dan gembira bahwa kehadiran kami sambut keluarga dengan mulia dan sukacita. Selanjutnya kita baru ketemu pertama kali ini dan juga baru dapat berkata satu. Dulu kami memperkenalkan kami berasal keluarga, kami sudah sebutkan, dan kemarin sore sebenarnya kami sudah sowan ke Pak Usman juga sudah memperkenalkan, tapi baru terbatas Bapak dan Ibu serta keluarga yang ada. Kami ini orang tua dari Widyastoro, adalah teman kenalan dari anak Ayu Dwi Abjar Brilawati, putri dari Bapak Usman serta itu yang telah lama berteman. Nama saya tadi sudah sebutkan, Sunarto Wongson Haji, lahir dari orang tua kami di Klaten, tepatnya di Kecamatan Manisanggo. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar Kecamatan Manisanggo yang menjelang tahun 70-an itu viral, banyak dikenal. Selanjutnya kami tinggal di Purwakarta, itu dekatnya Cilak. Mbak Dilap itu. Ya, hanya beda kecamatan. Kami di Kecamatan Jatiluhur di Komplek Waduk Serbaguna Juanda. Selanjutnya Bapak Ibu, kami hadir sowan di perjumpaan Bapak Usman ini untuk menyampaikan salam taklim kami seluruh keluarga. Semoga Tuhan Allah yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, berkat keselamatan, berkat kesehatan, serta kami sukacita serta seluruh keluarga. Selanjutnya kami dengan telah diawalinya pertemanan anak kami Baik dan Mbak ini, kami sebagai orang tua juga ingin menyambung, memperpanjang silaturahmi antar keluarga. Ya, mungkin ada kata-kata
mengumpulkan tulang terserat, mengumpulkan balung pisah, ngerakatakan kaki dan meskipun di antara kita dalam keluarga. Semoga pertemanan dari kedua anak kita ini berlanjut, tidak hanya sampai di sini saja. Kami berharap bahwa anak-anak kita ini dapat melanjutkan, meningkatkan persaudaraan, dapat membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan, menyatu dalam kehidupan keluarga dan pernikahan maka dari itu kami menyampaikan sesuatu hal yang kami memberanikan diri langsung suan matur kepada Bapak Gusman serta Ibu dengan dilandasi hati yang jernih, niat yang tulus dan luhur, serta memohon perkenan Tuhan yang Maha Kasih, juga memohon izin pula, memohon perkenan Bapak dan Ibu agar begasan ada satu kata-kata bahwa bagaimanapun berat atau ewuh bagi kami, itu saya matur sendiri pada Bapak dan Ibu. Ya, begasan ubun-ubun di Jawa Sonten, godok latar godok ori, nur di payapun Bapak Ibu Gusman, keparmo anak ayu di ajar Wirawati, kawula empuh dados anak kadidina anak piyambak wonten salebeting keluarga. Kadosa pertimbangan, kadosa jatuh kramanipun anak kula Beli Desoro, anggenipun mangke sami-sami mangun bairismo netepi darmaning gesang salake rabi lanten sak mohon maaf ini kami saya matur gaduh-gaduh campur-campur. Nah, itulah Bapak Ibu yang menjadi tujuan dan maksud kami datang suan pada Bapak dan Ibu semua. Kami tidak panjang lebar kata-kata saya, akan segala kekurangan kurang jangkep serta kurang bujang di sarta ugi wonten caratane atur basa luwah trasya ugi nyuwunake samudra panaksami sansayunika kawula keluarga ngaturaken sangkan ulah tangan sak sedikit. Kalau dilihat barangkali harganya tidak seberapa, namun kami berharap bahwa ini sebagai tali kasih, tanda kasih bagi kami
seluruh keluarga untuk dapat turut meringankan nanti keperluan acara selanjutnya. Ini kan dapat kami sampaikan. Sekali lagi akan segala kekurangan dan kesalahan dalam kami bicara dan bersikap mohon dimaafkan. Terima kasih. Atas tipis trawoco jelas mantep maksud menika maksud tujuanipun dari keluarga Bapak Sunarto nanti kepada Bapak Mudiono mohon untuk memberikan tanggapan dari atur untuk kedulun sedih mawon. Terima kasih untuk semuanya. Kami mewakili dari keluarga ini saya catat ini kalau nanti tersulit kami mohon untuk diperjelas. Ada 4 hal. Yang pertama, salam taklim silaturahmi dari keluarga besar kepada keluarga besar Bapak Sunarto kepada keluarga besar Pak Rusman. Salam taklim dan silaturahmi ini kami terima dengan lapang dada, dengan senyuman, tanpa beban apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, ada niatan untuk bangun satu keluarga. Niatan itu niatnya adalah dari anak dan anak. Nah, ini sebenarnya secara informal sudah dibisik-bisikkan, sudah cocok gitu. Jadi tidak usah ragu mas. Itu yang kedua. Yang ketiga, niatan luhur untuk sebenarnya memindahkan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada Pak Rusman itu untuk disatukan dengan induknya tulang rusuk gitu. Kalau tidak salah yang ini yang kelihatannya yang perlu digarisbawahi gitu. Ya, ini juga secara informal itu sudah tidak ada yang diragukan dan sudah bulan ini keluarga besar sudah boleh dikatakan rapat pakai daring gitu. Iya. Ini yang selanjutnya ada satu tali asih yang mau disampaikan gitu. Apapun yang kami dapatkan itu kami syukuri dengan rasa yang paling dalam dari hati nurani kami. Itu tidak berani kami menolak. Semua berkat kami akan terima. Oleh sebab itu nanti berkat yang real, apa yang disajikan di belakang nanti, mohon dirapi, habiskan. Ini pun gitu. Saya kira itu saja yang kami perlu sampaikan. Kami mohon maaf keluarga besar yang dari sisian yang dari saya, itu yang dari Salatiga belum datang, masih dalam perjalanan, termasuk
besan-besan saya juga sebenarnya datang ini. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Jadi sekaosnya kami terima dengan senyuman dan ini kok seru banget gitu. Terima kasih itu Pak. Terima kasih kepada Bapak Budiono yang sudah menyampaikan jawaban dari autoripun Bapak Sunarto. Semoga jawaban ini akan memberikan satu kemantapan dari keluarga besar Bapak Sunarto dan Jakarta. Waktu selanjutnya kembali saya aturkan kepada keluarga Bapak Sunarto. Nuwun Bapak Wahyudi, saya tidak salah lagi nih. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam siang. Ya sudah kita lihat tadi acara yang resminya, setengah resminya ya, sudah kita lalui bersama-sama. Nah selanjutnya tadi acara perkenalannya belum semuanya kami kenalkan. Inilah keluarga Dwi nanti yang akan menjadi keluarganya yang baru. Jadi mungkin perlu juga diperkenalkan untuk keluarga di sini. Saya tidak berbahasa basi, tetapi tugas saya ini hanya memperkenalkan anak cucu saya di sini. Saya untuk Pak Sunarto tadi sudah kenal ya, dan saya temannya, teman hidupnya. Itu kemudian anak saya yang paling besar ini Mbak Martanti Purwaningtyas, dan ini suaminya Mas Setio Tomo ya. Ini anak saya yang paling gede ini. Ya. Kemudian yang kedua, loh itu temannya Dwi tadi, Keli Nitias Toro ya, sama Dwi-nya. Kemudian yang ketiga itu mana coba? Oh itu angkat tangan. Ini Mbak Respati Trianingtyas, dan itu suaminya Hendro Yulianto ya. Ini anak saya yang ketiga, sudah duluin Mas Keli ya. Lalu yang keempat mana? Angkat tangannya. Ini Bungki Prakoso. Bungki Prakoso anak bungsu saya, dan istrinya itu Elisa Minda. Dan ada anak-anaknya. Saya lupa tadi yang Mbak Tanti, putranya nih, angkat tangan. Ini Mbak Andra, dia sudah kuliah di IPB tingkat 3. Hanya satu-satunya. Kemudian yang anaknya Mas Hendro tadi mana? Oh, dia angkat tangannya. Ini Mbak Rahel Bernadette, ini juga sudah kuliah di mana? Di Unpar, Universitas Parahyangan. Kemudian adiknya itu baru SMP. Lalu yang terakhir Mas Bungki, ini Velove, ini juga sudah SMP, dan itu jagoan saya satu-satunya. Ini Oxel Lionel. Ya, angkat tangannya ada. Ya. Ya udah di situ saja. Itu Pak Pendeta. Oh, jangan dilewati. Itulah kami yang datang hari ini ke keluarga di sini untuk sowan, dan oh Mas Heri belum, saya lupa, maaf. Dipersilakan ini kakaknya Mas Hendro Yulianto ya. Mereka 9 bersaudara, dan ini yang paling besar, dan besan saya dua-dua Ibu Pak Albertus Suhardi, dan Ibu sudah mendahului kita. Jadi kalau ada biasanya saya bawa beliau itu, karena utik kita, kami besan-besan itu semua dekat. Tidak ada lagi pisah-pisah, tidak ada. Anak mereka anak kita juga. Begitulah kami. Mudah-mudahan di sini nanti kami berharap juga seperti itu. Tidak ada lagi gap antara kita, Ibu, Pak Rusman, dan Ibu, dan seluruh putra-putri dan cucunya, dan juga keluarga kami di sini nanti bisa bersatu. Dan saya mengundang juga kapan-kapan bisa main ke Jatiluhur. Ya, semuanya diundang. Itu saja perkenalan kita untuk siang hari ini. Bapak Lurah juga saya sekarang jadi kenal ya. Nanti kalau ke sini nyasar saya ke Pak Lurah aja. Dan kemudian untuk Bapak Pendeta beserta para majelis, terima kasih. Kayaknya kita di DKP itu dengan GKJ seajas. Jadi sama-sama kami mohon pelayanannya nanti Pak untuk anak-anak kami di sini.
Selanjutnya untuk apa yang disampaikan oleh Pak Narto tadi, bahwa ada tanda kasih buah tangan untuk keluarga di sini. Mohon sekali lagi jangan dilihat-lihat barangnya, pasti tidak berharga, tapi niat kami saja. Dan untuk itu saya ingin menyerahkan secara simbolis saja Mas Wahyudi salah satu untuk ke Ibu. Nanti yang lain-lain monggo silahkan di Ibu. Monggo matur sembah nuwun. Dah. Jadi monggo yang lain silakan. Itu saja Mas Wahyudi, terima kasih. Jadi, terima kasih buat Ibu. Ya, kalau perkenalan hanya sebelah, rasanya juga tidak imbang dengan jomblang gitu. Baik, perlu saya sampaikan juga perkenalan untuk keluarga besar Pak Rusman ya, yang intinya saja dari Pak Rusman ini mempunyai 3 orang anak dari Kilap Sakti Gilawati itu yang barep, bersuamikan Edi Purwono. Aku udah kenal itu. Lalu dikaruniai 2 orang putri yang gagah dan cantik. Oh. Ya, Ruth. Nah ini Ruth, yang barep, lalu yang satu Kinan. Lalu yang kedua sesuai dengan namanya Dwi Azhar Wirawati. Ya, tentunya sudah kenal semua. Lalu yang ketiga Yakub pada saat ini. Lalu Ibu Bu Rusman, Bu Sumilah. Bu Sumilah ini mempunyai seorang adik, Bapak Mudiono. Pak Mudiono. Kebetulan putri-putrinya yang dari Salatiga belum ada di tengah-tengah kita. Itu saja mungkin yang sementara ini saya sampaikan. Kalau saya sendiri keponakan dari Pak Rusman, jadi saya 2 bersaudara dengan kakak saya. Jadi di mana itu ada kami berdua dari kakak tertua dari Pak Rusman. Kemudian ada kakak kedua dari Pak Rusman, kebetulan juga sudah mendahului, tapi Ibu mungkin sibuk di dalam. Ada yang di sini keturunannya Mbah Minde. Mbah Minde cuman. Nah, ini kakak kedua. Lalu dari Mbah Minde ada Lekutuk. Nah, anak-anaknya dulu ini tadi sesama Perbakin. Silomen bilang jangan dipoto ya. Ada Ompas sudah datang? Belum. Ompas, lalu Ompas, Ompri, Ombud tidak Kelihatan. belum sampai sini. Katanya mau pulang. Yang kebetulan juga tinggal di Depok ya. Depok, kemudian apa ya, ditembung bahasa Indonesia-nya apa? Diminta. Ini diminta sama ditembung itu beda ya? Moga Mas Keli duduk di depan sama Mbak Dwi. Saya serahkan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih,
kita akan segera memulai Kristen pertunangan ini, dan mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Pujian Allah hadir bagi kita. Kita masuk panggilan hidup dalam kasih. Tuhan Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kasih Allah itu. Perintahnya demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita sambut firman ini dengan pujian NKB 133, syukur padamu ya Allah. Sungguh kami bersyukur untuk saudara kami berdua, Mas Geli dan Mbak Dwi di tempat ini. Lebih daripada itu kami hendak membaca, menghayati dan merenung resapkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang memberkati kami. Terlebih memakai hamba yang penuh dengan kesederhanaan, dimampukan untuk membacakan firman-Mu dan memberitakan firman-Mu. Dan biarlah firman itu tidak pulang dengan sia-sia. Jadi berkat atas kami, terlebih bagi hamba-Mu berdua, Mas Geli dan Mbak Dwi di tempat ini. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami,
bersama kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka kitab suci kita atau Babil suci kita. Karena saya pun juga baca tulisan kitab suci sudah remeng-remeng, saya juga pakai hati. Dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpang murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat 11. Dwi dan Mas Klik, ini menjadi perhatian bagi kita. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbahagia kita yang membaca, menghayati, dan berusaha melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema dalam bahasa Jawa itu bangun tresno. Bahasa Indonesianya apa Mas? Bangun tresno. Bangun kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita khususnya yang hidup di tanah Jawa, termasuk Pak Marpol, ternyata berasal dari Manisarbo. Bumi favorit saya dari Manisarbo. Tentu tidak asing kita dengan istilah bangun tresno, membangun kasih, seperti yang dilakukan oleh Mas Kelit dan Mbak Dwi. Mula-mula pembangunan tresno jenengan sama Mbak Dwi dengan cara apa Mas? Di sini suatu. Oh, tidak bisa singkat. Lirik-lirik nih Mas. Bangun tresno dimulai dari pandangan pertama. Bisa lagunya Romai Rami, pandangan Karapik. Nah, mungkin perkenalan, mungkin pacaran, dan hari ini pertunangan. Itu semua dilakukan karena membangun kasih, bangun tresno. Tentu harapannya seperti yang disampaikan tadi, pembangunan itu tidak hanya sampai di sini, berlanjut sampai pernikahan kudus.
bahkan setelah menikah Mas Kri Mbak Dwi, itu belum selesai, masih harus melakukan tugas pembangunan tresno di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ini orang-orang Kemiri Ombo pasti pakarnya kalau suruh nyanyi Asmoronggono bangun tresno. Wah, mana itu? Oh, harus gede luar biasa. Garaning Om Akrami, dudu bondo, dudu rupa Mas Kri. Bondo itu apa Mas Kri? Rupa. Amung ngati pawitan. Lumut pisan kena pisan, lamun gampang luwih gampang, lamun angel angel kelangkung, pan kena tinumbas arto. Artine apa nggo matur kapan. Sesara ingkang dipun tresnani dening Gusti melu gadu-gadu. Apa yang harus kita lakukan supaya pembangunan tresno, bangun tresno itu sampai pada akhirnya berlanjut pernikahan, bahkan orang Jawa mengharapkan sampai kakek ninen. Firman Tuhan mengatakan sampai maut memisahkan kita. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Bagi ini siap menjaga Mas Kri tidak? Melanggar garis kamu semprit. Ini nggak jadi semprot-sempriti terus loh. Ya Mas Kri, gimana tuh siap menjaga? Coba. Siap ya? Oh siap. Gitu ya. Nah, berjaga-jaga supaya kita tetap bersama di dalam Dia. Dia itu adalah Tuhan. Berjaga-jaga terus supaya kita tetap bersama di dalam Dia. Tidak hanya berdua, tidak hanya bersama keluarga orang tua, tetapi juga bersama Dia. Kenapa tuh Pak? Harus berkeluarga Pak? Harus bersama Dia, aku nggak cukup kami berdua. Ada pihak ketiga yaitu Tuhan, bahkan pihak pertama yaitu. Nah, dalam kehidupan berkeluarga ada banyak hal yang dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Tapi juga ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemanusiaan kita. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Sudah pakai kacamata mic berapa Mas? Mic plus malah aku mic. Ya Mas, kamu delok plus wong ini delok. Kira-kira nak dicopot kacamatanya cepat. Mata manusia itu paling jauh itu melihat berapa meter ya? Palurah lah duit no ya kok do karape Pak ya atur kita ya Pak. Berapa meter terbatas. Sehingga sering keliru sobat kami. Ono wong langsung delok ah. Oh jebule malah bojone dhewe. Bersama dengan Dia. Itu adalah dasar, itu adalah hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan masa pertunangan ini, kehidupan keluarga nanti. Bersama dengan Dia. Tidak hanya bersekutu dengan suami istri, tapi juga bersekutu dengan Tuhan. Ada upaya-upaya. Yang pertama, memberikan hal yang besar suka karena hal yang kecil.
Ibu, saudara-saudara, sebelah kita itu pohon cinta. Cinta apa cinta? Budin. Saya Purwodadi, telo, gitu ya. Telaku. Jadi besar kayak begitu itu kan bukan karena terus dijoki pupuk satu karung, disiram air sak kalen gitu. Enggak ya? Tapi disiram setiap hari, dipupuk setiap hari, lalu jadi besar, lalu jadi berbuah. Termasuk juga hubungan masa pertunangan, kehidupan masa pernikahan nanti juga harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Mas, bojoku sing penting wulanan tahun satu. Mohon untuk memperhatikan. Pada hari ini dalam kebaktian khusus ini Saudara Klik Widyastoro dan Saudari Dwi Ajar Wirawati ingin mengadakan pertunangan sebagai bentuk yang lebih lanjut dari hubungan mereka selama ini dalam kerangka lebih serius lagi, yaitu suatu pernikahan di kemudian hari. Keinginan mereka berdua disambut baik dan disetujui oleh orang tuanya. Gitu. Demikian juga disaksikan oleh kedua belah pihak, majelis dari GKP dan juga dari GKJ Jumo, bahkan ada Pak Lurah juga masyarakat di sini. Jadi ini sudah sangat serius ya Mas Kli ya. Bagi Pak Lurah barang begitu. Aku ya nonggurin jenengan lebih serius lagi. Oleh karena itu orang yang telah bertunangan mempunyai kewajiban satu, mewujudkan hubungan baik antara keduanya dan keluarga. Karena orang yang telah bertunangan berarti hubungan kisah cinta mereka selama ini terjalin sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Keluarga telah dilibatkan dalam hubungan cinta mereka berdua. Yang kedua, menjaga kesetiaan dan kesucian hubungan. Karena terbang oleh angin. Karena orang yang telah bertunangan telah mengambil kata sepakat untuk tetap setia dalam kerangka satu pernikahan. Untuk itu kesetiaan terhadap partner adalah sesuatu yang harus diuji. Selain itu, orang yang bertunangan memiliki keterbatasan hubungan antara keduanya. Untuk itu, menjaga kesucian dalam hubungan haruslah tetap dijaga. Bertunangan berbeda dengan pernikahan, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Berusaha senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah, menghendaki setiap orang mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ucap syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tetap menjaga kesetiaan, kekudusan, dan juga menjaga ikrar kesepakatan yang ada. Oleh karenanya, keduanya telah sepakat dan juga kedua orang tua merestui, maka pada hari ini pertunangan Saudara Klik Widyastoro dan Saudara Dwi Ajar Wirawati akan ditentukan dan diberkati. Saudara sekalian yang hadir pada saat ini menjadi saksi atas peneguhan dan peneguhan pertunangan saudara kita supaya sampai pada pemberkatannya nanti. Sekarang Saudara Klik Widyastoro dan Saudari Dwi Ajar Wirawati, saya persilahkan untuk berdiri. Ya. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan pertunangan. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang telah bertunangan? Bagaimana jawab Mas Klik? Ya, saya bersedia. Mbak Dwi? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Selanjutnya silahkan berjabat tangan, berhadapan-hadapan. Janji pertunangan itu. Saya, nama siapa, berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya Klik Widyastoro berjanji dengan sungguh-sungguh karena berkat Tuhan Allah saya akan bertunangan dengan
Dwi Ajar Wirawati dalam rangka mempersiapkan rumah tangga di kemudian hari. Menurut peraturan gereja yang ada, kami akan saling mencintai, menjaga kesucian pertunangan dan kekudusan Tuhan. Selanjutnya, Pak Dwi. Saya, Dwi Ajar Wirawati, berjanji dengan bersungguh-sungguh karena berkat Tuhan Allah, saya akan bertunangan dengan Klik Widyastoro dalam rangka mempersiapkan rumah tangga di kemudian hari. Menurut peraturan gereja yang ada, kami akan saling mencintai, menjaga kesucian pertunangan dan kekudusan Tuhan. Selanjutnya pemasangan cincin kepada ibu untuk memberikan ibu dari Mbak Dwi dan ibu dari Mas Klik. Silakan. Oh, ibu, cincinnya untuk ya. Nah, gini aja. Ya, Mas diambil, pasangkan ke belah kiri jari manis. Tangannya, sekarang saya mantap ada ini Mas. Oke, sudah mantap kan? Dan ini saya teguhkan dan saya berkati masa pertunangan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan. Selanjutnya penandatanganan surat. Monggo. Siapa yang pertama? Mulai monggo Mas Bri. Majelis Gereja. Dari GKP tidak ada yang